hangat, oh di dalam hati. Ku pegang erat dan ku halangi waktu. Tak urung jua ku lihatnya pergi. Tak pernah ku ragu dan selalu ku ingat kelingan matamu dan sentuhan hangat. Ku saat itu takut mencari makna, tumbuhkan rasa yang sesakkan darah. Kau datang dan pergi, oh begitu saja. Semua ku terima apa adanya. Mata terpejam dan hati menggumam. Di ruang rindu kita bertemu. Datang dan pergi, oh begitu saja. Semua ku terima apa adanya. Mata terpejam dan hati menggumam. Di ruang rindu kita bertemu. Maukah lagi kau mengulang ragu dan sendu yang lama? Dia yang dulu pernah bersamamu memahat kecewa. Atau kau inginkan yang baru, sungguh menyayangimu. Aku ingin dirimu yang menjadi milikku, bersamaku mulai hari ini. Hilang ruang untuk cinta yang lain. Separuh jalan pernah dilewati, meski ada kecewa. Aku yang dulu tak begitu lagi, takkan ku ulangi. Jangan dulu engkau berbalik, beriku kesempatan. Oh, aku ingin dirimu tetap jadi milikku, bersamaku mulai hari baru. Hilang ruang untuk cinta yang lain. Lupakan dia,
pergi denganku, lupakanlah ragu denganku. Tetap jadi milikku, jangan ulang diragu. Bersamaku mulai hari baru, hilang ruang untuk cinta yang lain. Aku ingin dirimu yang menjadi milik. Setengah jalanmu dengan bersamaku mulai hari ini, hilang ruang untuk cinta yang lain. Layak untuk cantikmu, itu aku. Dulu kau pernah ucap janji yang ku yakin takkan pudar, namun ragu semesta tak terlawan oleh manusia. Terus terang ku tak kuasa melihatmu terperangkap dalam kisah tak bermakna. Haruskah ku memulai untuk melepaskan harapanku bersamamu, biarlah menjauh. Mungkin kita akan bertemu lain waktu di alam yang jiwaku pernah risau, bagaikan dunia diterjang ombak, tetap kamu utama. Ingin ku genggam kembali saja, terus terang ku tak kuasa melihatmu terperangkap dalam kisah tak bermakna. Haruskah ku memulai untuk melepaskan harapanku bersamamu, biarlah menjauh. Kemarin juga yang itu ada Abdul yang jadiin. Abdul menang undian anjing. Oh iya. Cepet gocap. Kenapa dia? Aduh beneran ikut. Di alam yang
Mungkin kita akan bertemu lain waktu di alam yang lain waktu di alam yang baru. Berapa semua yang ku inginkan tak akan ku ulangi. Maafkan jika kau ku sayangi, dan bila ku menanti, dan akan kau coba mengerti. Lihatlah ku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi, salahkah untuk menanti? Takkan aku menanti, takkan cintaku ini hingga saat kau tak kembali, dan ku kenang di hati saja. Tes. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Alphateker. Selamat datang di event Zoomatic kedua kali yang diadakan oleh Alphatekers Jabodetabek. Zoomatic sendiri adalah singkatan dari Zoom Tematik, event digital yang harapannya dapat menjadi arena sharing ilmu buat siapa aja yang mau mengembangkan diri. Tematik yang akan dibahas pada event selanjutnya akan beragam dari dunia finance, pendidikan, entrepreneur, startup, engineering, dan masih banyak lagi. Pada sore ini kita bakalan ngobrol bareng sama alumni FTK ITS yang berkecimpung di dunia ekonomi dan bisnis. Kita akan ngobrol bareng dengan Mas Budi Wahyu Mahardika. Sebelum kita memulai jauh kegiatan kita pada sore hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara yang harus kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, dan yang kedua yaitu intisari Zoomatic milenial kedua pada sore hari ini, dan yang ketiga penutup. Sebelum memulai kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Selanjutnya, kita akan masuk pada sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi inti dari Zoomatic Millennial kedua pada sore hari ini. Dan kita akan dipandu oleh Mbak Nyimas, yaitu Deputy Five Chief of Social Development Alpha Tech Leads Jabodetabek. Kepada Mbak Nyimas, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you Nikita. Makasih ya udah ngebuka acara ini. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Saya harap semua dalam keadaan sehat serta berbahagia. Perkenalkan, saya Gima Safira yang akan memoderatori acara pada sore hari ini. Millennials merupakan sebutan yang sangat umum ditujukan untuk generasi yang terlahir dari tahun 80-an sampai 90-an. Milenial saat ini sering merasa kewalahan dalam mengelola keuangan atau finansialnya. Untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan keinginan masih menjadi kendala untuk kalangan milenial saat ini. Nggak sedikit juga milenial yang bergaya BPJS, Rita. Maka dari itu, Zoomatic yang diadakan oleh Alpha Tech Leads Jabodetabek hari ini mengangkat tema Financial Planning for Millennials yang materinya akan disampaikan oleh Mas Budi Wahyu Mahardika, SE, STMT, dan beliau ini merupakan alumni Teknik Perkapalan ITS Angkatan 2001, dan sekarang sedang berprofesi sebagai dosen Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Agak menarik ya, gelarnya ada 2, SE dan ST. Terus beliau alumni perkapalan tapi ngajarnya di Fakultas Bisnis Ekonomi. Ini gimana ya maksudnya ya? Selain itu, beliau juga merupakan konsultan keuangan dan analisis biaya di SNF Consulting. Saat ini juga Mas Dika sedang menempuh studi doktoral bidang manajemen keuangan di Universitas Erlangga. Kalau boleh kita sapa dulu nih, Mas Dika udah tergabung ya? Sudah. Selamat sore Mas Dika. Sore. Mas, ini kan cukup menarik nih ya. Gelarnya SE dan ST lalu MT. Kalau boleh diceritain, gimana sih Mas ceritanya dari alumni perkapalan kok sekarang bisa nyemplung di dunia ekonomi bisnis? Iya, jadi saya dulu masuk perkapalan 2001 ya. Terus sambil bisnis, dulu saya punya bisnis namanya Umbistik. Seperti puhung atau tela ya. Pesaingnya dulu Tela Kres atau Tela-Tela kalau pernah ingat ya. Itu punya 150 cabang ya lumbungnya di seluruh Indonesia. Jadi saya butuh ilmu ekonomi. Jadi akhirnya saya tahun berikutnya, tahun kedua di 2002 itu ikut UMPTN lagi ya. Itu pun juga tanpa pengetahuan juga orang tua gitu. Rupanya dapat di manajemen UNER. Dan akhirnya ya dijalani dua-duanya dan lulus alhamdulillah. Seperti itu. Kalau boleh tahu. Ya, monggo. Kalau boleh tahu, susah nggak sih menjalani 2 kuliah secara langsung? Ya, karena susah itu akhirnya juga di perkapalan juga lama ya. Jadi memang kapal itu legenda ya. Jadi kalau zaman kita itu ada jenderal-jenderalan gitu. Kalau ngulang kuliah 1 kali, brigjen gitu ya. 2 kali majen, letjen, bahkan jenderal kalau ngulang 4 kali. Nggak tahu deh ada jenderal besar nggak ngulang 5 kali, saya nggak tahu. Tapi yang jelas memang kesulitannya itu ketika kuliah double dulu ya, ketika ujiannya bareng karena dua-duanya kan pagi gitu ya. Jadi kalau misalnya ujiannya bareng harus memilih salah satunya. Dan saya memang memilihnya akhirnya yang jauh lebih mudah, UNER, sehingga saya masuk belakangan UNER, lulus duluan UNER duluan. Seperti itu. Untuk di teknik perkapalan sendiri berapa lama nih Mas lulusnya kalau boleh tahu? Soalnya ada yang nitip pertanyaan gitu. Katanya, tolong dong ditanyain ke Mas Dika berapa lama lulus dari perkapalan? Ya, perkapalan ya saya memaksimalkan masa studi gitu ya. Bahkan lewat. Jadi sekitar 7,5 tahun lah baru lulus. Memang kalau zaman sekarang agak aneh ya, tapi kalau zaman dulu mungkin ya gitu deh gitu ya. Bisa kadang, saya nggak tahu sih,
bagi yang lain mungkin bisa permakluman, bagi ada yang lain juga tidak bisa. Tapi yang jelas, saya akan menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Walaupun sebetulnya saya sudah lulus di UNER. Mantep. Jadi walaupun sudah lulus di UNER, tetap nggak lupa sama teknik perkapalannya ya Mas ya, tetap diluluskan juga pada akhirnya ya. Oke, Mas Dika, sebelum masuk nih ke pemaparan materi, aku punya pertanyaan random nih beberapa. Harap dijawab, nggak usah pakai mikir. Contoh pertanyaannya kayak gini misalnya. Mas Dika, pilih apel atau jeruk? Jeruk. Oke. Udah ini ya Mas ya, pemanasan satu udah ya. Sekarang aku tanya, harus dijawab cepet tanpa berpikir. Jam tangan mahal atau PS5? PS5. Oke. Tas branded atau sepatu branded? Sepatu. Oke. Beli barang sesuai kemampuan tapi cash, atau kudu mewah dan branded tapi pakai kartu kredit? Cash. Oke, berarti cash tapi sesuai kemampuan ya Mas ya? Jangan BPJS ya Mas ya, budget pas-pasan tapi jiwanya sosialita banget nih, agak susah. Mana yang duluan nih Mas, antara dana pendidikan anak atau dana pensiun? Pendidikan anak. Oke, kalau gitu. Itu tadi sedikit pertanyaan cepet ya. Jadi kita harus bisa memilih skala prioritas mana yang menurut kita penting dan enggak sesuai dengan finansial yang kita miliki. Langsung aja sekarang kita serahkan ke Mas Dika untuk melakukan pemaparan materinya. Silakan Mas Dika. Ya, terima kasih Mbak Nyimas ya. 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 Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua ya. Pada hari ini kita belajar bareng atau sharing tentang financial planning. Saya kira teman-teman kos-kosan itu paham tentang bagaimana mengatur keuangan ketika awal bulan dikirim gitu ya. Nah, saya itu dulu kirimannya bukan sebulan sekali, tapi 6 bulan sekali. Jadi 6 bulan sekali maksudnya 3 juta gitu ya pada saat itu, dan itu untuk selama 1 semester. Dan teman-teman sekalian, memang agak sulit ketika memang tidak dibiasakan untuk mengatur keuangan atau menabung ya, menabung. Pengaturan itu, ayah saya memaksa saya untuk mengatur keuangan, karena 3 juta 1 semester itu ya, itu buat kuliah termasuk, buat kos-kosan juga termasuk. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Jadi kuliah dulu zaman saya masih murah, masih 500.000 dulu ya, gitu. Dan saya dulu ngontrak 1 tahun 6 juta, jadi kalau dibagi 12 orang, murah sekali ya, sekitar 500 ribuan per orang per tahun, jadi per semester hanya 250.000. Nah, sisanya untuk hidup selama 6 bulan. Oke, itu financial planning. Kayaknya kita sudah pernah mencoba itu, mengatur itu, tinggal bagaimana kita memilih antara kebutuhan dan keinginan. Kita lanjut saja ya. Rupanya kita tidak diajari tentang mengatur keuangan ya. Ini dari hasil survei majalah SWA ya. Cukup lama sih, tapi masih relevan ya. 80% eksekutif terancam miskin di hari tua ya. Mereka konsumtif besar pasak daripada tiang. Investasi kacau dan tidak siap di hari tua. Bahkan teman saya dulu ya, yang cukup senior, saya dulu sebelum mengajar sebagai dosen sama di konsultan, saya di PTPN 9 di Solo. 5 tahun di sana ya, dapat rumah dinas juga, dapat rumah dinas.
Dan teman saya yang senior itu juga dapat rumah dinas. Di umur 50 tahun, beliau masih belum punya rumah karena nyaman nyaman akan punya punya rumah dinas gitu ya. Dan itu sebetulnya kenyamanan itu yang berbahaya bagi kita. Kita tidak bisa menyisihkan tabungan untuk perencanaan masa yang akan datang. Kalau saya punya prinsip ya kalau bisa beli rumah di bawah umur 30 tahun lah. Dan itu akhirnya bisa terwujud juga karena kita komitmen antara suami istri ya tentu saja kepada apa yang kita ingin raih. Terus berikutnya, kenapa kita butuh nabung gitu ya, dan juga punya dana darurat, bukan hanya nabung, karena punya dana darurat. Karena sekarang kondisinya agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ketika belum ada wabah. Kuartal 2 ini ya, dari Menteri Keuangan kita memprediksi pertumbuhan ekonomi kita minus 3%. Jadi Januari, Februari, Maret itu masih positif 3%, rupanya April, Mei, Juni kita sudah minus 3%. Dan wabah ini juga, pandemik ini juga mempengaruhi perusahaan besar maupun yang kecil. Perusahaan besar itu melakukan PHK yang cukup besar, menurut Kadin 6,4 juta pekerja. Dan banyak bisnis-bisnis besar ya, termasuk di sana ada penjualan mobil ya, kayak misalnya di otomotif, itu turun sampai 95%. Dan akhirnya sekarang produsen-produsen mobil itu banting setir merubah bisnis modelnya menjadi produksi ventilator gitu ya. Dan ini teman-teman harus memahami bahwa ini cukup lama dampaknya. Jadi dampak corona ini kurang lebih akhir 2021 itu baru akan kembali normal. Dan tolong jaga kesehatan ya. Jadi sebetulnya new normal ini masih belum cukup bagus ya. Sudah dipaksakan karena sekarang kondisinya masih tinggi. Dan ini kalau misalnya kita terjangkit atau kena gitu ya, semoga saja tidak, kita semua sehat, amin gitu ya. Ini biayanya cukup mahal gitu ya. Rapid test bisa 250.000 untuk ceknya aja ya, sampai 400.000. Swab bisa 1-2 juta. Kalau masuk rumah sakit, ya ini baca di koran bisa sampai 500 juta. Kalau kita nggak punya dana darurat, ini juga berbahaya untuk kita dan keluarga tentu saja. Makanya penting dana darurat itu. Dana darurat itu pasnya berapa sih Pak? Jadi kalau di manajemen keuangan, umumnya normal itu 3 kali dari biaya operasional. Jadi kalau misalnya kita per bulannya itu 5 juta, ya harus siap lah dana cadangan itu minimal 15 juta. Itu minimal gitu. Minimal 3 bulan itu. Jadi nabung tujuan utamanya pertama adalah sebagai dana darurat. Karena sekarang tidak ada pekerjaan yang aman, termasuk BUMN sendiri. Gitu ya. Saya termasuk di PTPN itu juga saya kira aman di BUMN, rupanya banyak pabrik gula yang ditutup dan sebagainya. Saya kira BUMN lainnya juga kurang lebih juga semuanya ke impact ya, bukan hanya BUMN. Perusahaan besar maupun yang kecil. Garuda juga seperti itu dan sebagainya. Jadi kita harus siap gitu. Apa plan B, plan C gitu ya. Jadi kita harus menyiapkan dana darurat. Saya lanjutkan lagi. Sebetulnya perencanaan keuangan itu apa sih gitu ya? Mudahnya adalah ya kita bisa menjalani semuanya ini dengan baik-baik saja. Jadi mau nikah ada duitnya, pengen punya anak udah siap ya persalinannya, pengen punya rumah udah disiapin duitnya, mau punya mobil ada duitnya, mau pergi haji ada duitnya juga, mau tamasya ada duitnya, sekolah ada duitnya. Bahkan ketika pensiun kita sudah nyaman juga, rupanya dana pensiun kita sudah siapkan. Jadi sebetulnya perencanaan keuangan bagaimana kita mengelola keuangan agar perencanaan kita, agar tujuan kita itu bisa tercapai, tujuan-tujuan keuangan yang ada. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Kenapa sih kita harus merencanakan keuangan? Gitu ya.
Ini silakan dihitung-hitung sendiri, ini benar nggak ya hitungan dari personal finance atau financial planner ya, gampang-gampangannya gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang biaya SD-nya itu berapa gitu, misalnya saya kuliah gitu. Saya kuliah pas masuk di 2001 itu bayarnya 500.000. Nah, ketika ada anak baru lahir ya, itu biaya kuliahnya paling nggak 8 kalinya, 4 juta. Gitu. Kalau sekarang misalnya biaya kuliahnya itu 5 juta gitu ya, anak kita lahir, nah pas kuliah itu harus menyiapkan per semesternya ya yang 40 juta. Ini percaya nggak percaya gitu ya. Makanya harus dipersiapkan. Tidak semuanya itu nilainya tetap karena ada inflasi. Jadi SD itu 2 kali dari biaya SD sekarang, SMP 4 kali, 6 kali, 8 kali. Makanya perlu kita ini harus merencanakan, tidak semprong glundung. Ya apa kata nanti, yo kalau ono duite, yo wis lah, rezekine engkau dipikir nanti dan sebagainya. Butuhnya financial planning adalah merencanakan apa-apa yang kita akan lakukan. Oke, kesuksesan dalam financial planning adalah ya pemasukan berapapun ya, itu yang harus dilakukan yang pertama adalah yang paling atas, zakat, infak, sedekah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya keyakinan ya, zakat misalnya 2,5% ya kita tunaikan. Kalau perlu hibah, ada teman nikahan ya kasih pelit-pelit. Jadi zakat, infak, sedekah ya bisa dibudget 5-10% lah, 2,5% zakat, yang lainnya untuk hibah, untuk infak, untuk sedekah, jadi sekitar 10%. Terus yang kedua, pastikan didahulukan hutang-hutang ya. Jadi hutang-hutang kalau cash flow itu ya maksimal 35% lah dari gaji kita. Jadi kalau gaji kita 10 juta ya, maksimal ngangsur itu ya antara 3,5 juta lah itu paling maksimal. Gitu ya. Karena bayangkan kalau misalnya 10 juta, lebih dari 3,5 juta ngangsur, itu berat. Karena 10 juta dikurangin 3,5 juta, tinggal 6,5 juta. Dikurangin zakat, infak sedekah 1 juta, tinggal 5,5 juta. Kalau kebutuhan hidupnya 5 juta, tidak ada sama sekali untuk tabungan dan investasi. Jadi kita harus bisa mengatur bahwa dahulukan ZIS, bayar hutang, tabungan, dan investasi. Jadi rumusnya yang di kiri nih, rumusnya nih. Teman-teman tinggal memilih spend first, keluarin duit dulu ya, misalnya punya gaji 10 juta. Buat belanja dulu, nanti deh kalau ada sisanya baru ditabung. Biasanya nggak pernah nabung. Biasanya nggak pernah nabung dan pasti habis. Bahkan terasa kurang terus. Karena keinginannya lebih besar daripada kebutuhan. Tapi yang bagus itu habiskan gajimu itu sudah langsung dibagi alokasi, save first gitu ya. Jadi dialokasikan zakat, infak, sedekah disingkirin, bayar hutang, tabungan dan investasi 10% disingkirin. Nah nanti gajinya itu tinggal 5 juta ya, cukup gak cukup dicukup-cukupkan. Gitu. Kalau misalnya seperti itu ya, insya Allah apa yang kita rencanakan bisa tercapai. Tapi kalau misalnya kita tidak punya rencana, saya yakin kalau punya keyakinan spend first, ya pokoknya keluarin dulu deh, kalau ada sisa baru ditabung. Saya yakin akan sulit. Bahkan bukan hanya untuk operasional, ya. Maaf, bukan hanya untuk dana darurat, untuk operasional aja pasti kurang-kurang. Jadi investasi itu setelah dana darurat. Jadi nanti kita akan ngomong investasi banyak gitu ya. Ada emas, ada reksadana, ada saham, menabung saham, dan sebagainya. Tetapi pastikan operasional bulanan sama dana cadangan itu udah selesai dulu. Baru kita ngomong investasi. Karena resiko kalau misalnya kita investasi dengan dana operasional, dengan dana cadangan. Gitu ya. Saya lanjutkan lagi ya. Siapa sih yang nggak pengen kaya ya? Kalau ditanya, lo mau kaya? Iya. Pengen kaya? Iya.
Nah, syaratnya, apa sih syaratnya? Yang pasti yang pertama itu yang harus dilakukan. Pendapatan lebih besar daripada pengeluarannya. Jadi paling dasar itu. Jadi harus ada saving. Dasar dari financial planning adalah kita harus punya saving. Baru nanti kita arahnya ke dana darurat, bisa ke proteksi, bisa ke asuransi pendidikan, bisa juga untuk investasi. Tapi yang jelas itu syaratnya dulu. Terus yang kedua, kalau di undang-undangnya Amerika ya, yang dinamakan orang kaya itu aset bersih ya, aset bersih. Aset bersih beda dengan aset. Aset bersih itu aset kita dikurangin hutang. Jadi misalnya saya punya aset 100 juta, hutangnya 50 juta. Jadi dinamakan aset bersih itu 100 kurang 50 juta. Nah, 50 jutanya itu aset bersih. Nah, kalau di Amerika yang dianggap kaya itu 14 miliar aset bersihnya. Nah, itu kalau ingin jadi orang kaya, ya itu bisa patokannya. Kalau di Indonesia ada patokannya nggak? Belum ada undang-undangnya. Ini orang yang dianggap kaya seperti apa gitu ya. Belum ada. Oke, yang terakhir ya bebas finansial, bebas waktu gitu ya. Jadi investasi kita sudah menghasilkan untuk menjadi pemasukan. Minimal investasinya 1 kali pengeluaran lah. Contoh misalnya saya kerja gajinya 10 juta. Investasinya kalau bisa menghasilkan 10 juta. Kalau misalnya saya kenapa-napa, sakit, dari hasil investasi itu masih bisa jalan gitu ya. Kalau misalnya sakit dan sebagainya masih bisa jalan. Oke, saya lanjut lagi. Mengapa sih harus investasi? Pertama, melawan inflasi. Kalau menurut BPS ya, inflasi di Indonesia itu antara sekitar 3-5%. Gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman patokannya emas, ya emas itu kenaikannya lebih dari 10%. Terserah patokannya mana. Kalau misalnya patokannya emas, emas dianggap sebagai hedging. Itu apa? Pelindung nilai. Karena tidak dimakan inflasi. Tetapi kalau misalnya patokannya BPS 3-5%, emas karena kenaikannya sekitar 10-15%, itu kalau rata-rata sekitar 11%, itu dinamakan investasi. Serah yang dinamakan investasi atau sebagai hedging, pelindung nilai. Tapi yang jelas ada inflasi. Harganya tiap tahun barang apapun naik. Kecuali kalau di negara-negara Jepang ya, mungkin ada deflasi. Tapi kalau di Indonesia mesti inflasi. Terus yang kedua, kenapa kita investasi? Karena itu untuk menumbuhkan aset kita. Untuk apa sih? Untuk bisa meraih tujuan-tujuan keuangan kita. Yang belum nikah, ingin nikah. Yang sudah nikah, rencana untuk anak. Yang sudah punya anak, terus nanti mau beli mobil, mau beli rumah. Nah, itu tujuan-tujuan keuangan yang kita inginkan atau kita rencanakan. Bagaimana menyiapkannya? Ya, banyak teman-teman ya. Ada bisa menggunakan tabungan pendidikan. Kalau orang yang nggak bisa nabung ya dipaksa ini ikut asuransi pendidikan, ikut tabungan pendidikan, auto debit itu udah dipaksa, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bisa mengelola keuangan, kita bisa lanjut tuh ke investasi umum atau investasi lainnya. Bisa ke reksadana, bisa ke unit link. Kalau reksadana itu kita beli nilai unit penyertaan ya NUK, nanti nilainya akan naik gitu ya. Sedangkan kalau unit link biasanya gabung dengan asuransi. Dan yang poin 3 ini investasi lainnya tanah, properti ya, emas, bisnis, franchise dan lain-lainnya. Ada nanti kita bahas saham, kita bahas tentang investasi online juga. Yang sekarang banyak ada dana syariah, ada Investri, ada ternak Nesia dan sebagainya. Nah, tanah ini juga harus hati-hati juga, kecuali di wilayah-wilayah seperti layaknya Surabaya ini ya, sertifikatnya itu kadang double, jadi harus pandai-pandai juga. Jadi investasi tanah juga perlu ada ilmunya juga. Oke, saya lanjut lagi ya. Sekarang emas itu investasi nggak? Ya, kalau misalnya patokannya dengan BPS, ya investasi. BPS hanya 3-5%, sedangkan emas di atas 10%. Dan emas itu ada 2, ada yang berupa koin ya, dinar, ada yang bentuknya antam, gitu ya.
Dan sekarang ada lagi bentuknya tabungan emas. Seperti Pegadaian Syariah itu punya tabungan emas. Oke, yang jelas emas ini nilainya tetap. Kalau dinar, 1 dinar itu beratnya 4,25 gram, karatnya bukan 24 karat seperti Antam, tetapi hanya 22 karat. Gitu ya. Dan ini emas itu konsisten. Nanti coba Idul Adha ya, 1 dinar itu sama dengan 1 kambing gitu ya. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan harga pergi haji, biayanya semakin turun kalau kitanya menyimpan emas. Nah, ini kalau yang Antam, ini naik terus ya. Prospeknya gimana kalau emas ya? Prospeknya saya kira semakin lama semakin bagus nih. Saya bukan berpikiran buruk ya, karena kondisi ekonomi lagi turun, ketika banyak mencetak uang nantinya, gitu ya, bahkan ada rencana untuk penanganan wabah itu sampai 900 triliun, saya tidak paham, tapi kemungkinan besar bisa saja alternatifnya itu mencetak uang. Kalau mencetak uang itu berarti uang yang beredar banyak, dan itu terjadi inflasi. Ketika terjadi inflasi, harga emas naik. Nah, ini dibuktikan kalau misalnya teman-teman memahami ya, awal tahun 2020 itu harga emas masih 700 ribuan. Tapi kalau teman-teman lihat sekarang ya, harga emas sekitar 850 ribu. Bahkan kemarin sempat 900 ribu. Jadi naik 200 ribu ya, dari 700 menjadi 900 itu cukup tinggi itu untuk tahun ini. Gitu ya. Pak, bisa naik lagi nggak? Bisa, karena kalau misalnya terjadi inflasi yang cukup tinggi, itu naik. Tetapi kalau sebaliknya, kalau emas, gitu, kan ada resikonya juga. Kalau misalnya kondisinya bagus, ya, dan semuanya, kembali normal, saya kira kenaikannya akan kembali normal juga, sekitar 10%. Bahkan pernah turun ya, sekitar 8%. Tapi saya yakin lebih tinggi daripada deposito, yang kurang lebih sekitar 5-6%. Nah, sekarang kita bicara tentang investasi saham. Investasi saham itu tidak semua perusahaan di pasar modal itu bagus. Pasar modal itu ada sekitar 650 perusahaan ya. Kalau yang syariah sekitar 400-an. Dan itu tidak semuanya bagus, hanya beberapa yang memang bagus. Carilah perusahaan-perusahaan yang di LQ45, Kompas 100, Bisnis 27, yang memang sudah dipastikan ini perusahaan secara analisis secara bagus. Ini sebagai contoh ya, kalau misalnya teman-teman di Jakarta Islamic Index, ini kalau saham syariah ya, ini dulu beli tahun 2005, jalan sampai 2017, itu kenaikannya menjadi Astra itu 10.775. Jadi kurang lebih sekitar 557% rata-rata. Ini belum termasuk dividen ya. Dividen itu Bukit Asam itu ya, PTBA itu yang nomor 5, kemarin baru RUPS, sudah melakukan Kamdet yang mengumumkan bahwa dividennya itu 13%, guys, gitu ya. 13%. Jadi kalau misalnya 1 juta gitu ya, langsung itu dapat 130.000 untuk 1 tahun. Itu melebihi nabung, deposito, bahkan obligasi gitu ya. Dan ini belum termasuk, yang kita nilai hanya capital gain-nya aja, kenaikan dari harga saham. Sama di LQ45, itu juga sama, malah lebih tinggi, 743%. Dan bagaimana Pak kalau menabung saham, Mas, kalau misalnya menabung saham? Ya konsisten aja, cari perusahaan yang bagus, nabung tiap bulan 1 juta, nabungnya pas ketika isunya lagi bagus, maksudnya lagi harganya lagi rendah. Nah ini kalau misalnya HM Sampurna ya, kalau kita nabung dari 1 Januari 2003, nilainya 112, 1 Maret 2019 itu harganya 3.920.
Kalau konsisten nabung 1 juta, 1 juta, 1 juta, sekian bulan, ya itu dapatnya 195 juta juga saja. Tapi kalau itu ditabung saham, itu 1,4 miliar nilainya. Itu keuntungan saham bagi perusahaan-perusahaan yang bagus dan paham. Makanya perlu juga belajar. Sebenarnya resiko itu tergantung kita mau belajar atau enggak. Kalau kita belajar, insya Allah resiko bisa dikurangi. Itu belum termasuk dividen loh ya, belum termasuk dividennya. Oke, bagaimana dengan reksadana? Kalau reksadana itu kita memberikan dana kepada manajer investasinya yang memasukkan ke instrumen investasi. Instrumen investasinya ya dari yang terendah, konservatif, sampai agresif, gitu ya. Tentu saja hasilnya juga yang agresif lebih tinggi. Ini tergantung dari kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya anak muda, beranilah untuk yang pendapatan yang campuran saham gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah kebutuhannya banyak gitu ya, janganlah, lebih ke arah pendapatan tetap saja. Seperti itu. Nah, ini kinerja dari reksadana ya. Ada yang sampai 60% setahun ya, dan ada yang terendah itu 3,54% setahun. Tapi ini not bad, bagus lah daripada kita nabung ya. Nabung itu 1-2% setahun, belum kena pajak 20%, belum kena administrasi. Saya bukan ini loh ya, nakut-nakutin atau menjelekkan nabung, nanti orang banknya marah ya. Tapi kurang lebih sekitar segitulah, 1-2% setahun, dan itu kena pajak 20%, belum administrasi bulanannya. Jadi ini 3,5%, ini terendahnya ya cukup bagus. Cukup bagus daripada tabungan. Tapi kalau sama deposito masih kalah 5-6%. Sama obligasi masih kalah, karena obligasi itu antara 6-9%. Nah ini, kemarin ada yang tanya nih, obligasi retail nih ya. Obligasi retail ini udah dikeluarkan hampir tiap tahun ya. Ada ORI 15, ada ORI 16, dan sekarang ORI 17 gitu ya. ORI 15 ngasih kuponnya 8,25%. Bunganya per tahun tetap. Sedangkan untuk yang tahun lalu 6,8%, dan tahun sekarang sekitar 7%. Dan obligasi itu ada dua, ada yang punya pemerintah ya, ORI itu, ada yang milik perusahaan-perusahaan. Kemarin BRI ketika mau buat satelit, dia juga mengeluarkan obligasi juga. Dan ada juga perusahaan-perusahaan lainnya seperti Tipon, Resource, Busan Auto Finance, dan sebagainya, dia mengeluarkan obligasi atau surat utang juga kepada masyarakat. Jaminannya apa? Jaminannya perusahaan itu. Nah, ada namanya investasi online ya. Kalau bisa nih investasi online ya yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ya. Jadi yang sudah diawasi sama OJK. Pak, bisa kemungkinan gagal nggak? Ya namanya investasi ya bisa saja gagal. Makanya cobanya itu jangan besar-besar. Dan harus diversifikasi, harus disebar. Jangan numpuk di satu tempat saja. Ada Ternak Nesia, ada Investre, ada Dana Syariah, dan sebagainya. Dan ini cukup tinggi nih. Ada yang 20% per tahun, gitu ya. Ada yang 4-6%, ada 8-11%, ada yang 9-12%, dan sebagainya. Ini sebagai alternatif juga, sebagai investasi online di zaman milenial. Dan intinya mengurangi resiko itu ya harus memahami itu. Jadi kalau teman-teman mau ke saham ya, enggak-enggaknya ngertilah tentang membaca laporan keuangan. Gitu ya. Mana-mana yang perusahaan-perusahaan yang sudah direkomendasikan bagus. Sehingga kita cukup menabung saham aja. Kayak Telkom itu cukup bagus ya. Nanti kalau nggak salah, Senin besok itu pembagian saham, Kamdep-nya. Jadi bisa tuh kita langsung dapat dividen dari Telkom. Teman-teman ya, kondisi saat ini kalau menurut saya untuk saham lagi bagus ya, karena banyak perusahaan yang lagi diskon. Maksudnya harga sahamnya lagi turun semuanya, karena kondisi ekonominya kurang bagus. Bisa sebagai alternatif untuk buy, untuk membeli saham-saham yang perusahaan bagus. Tapi jangan sampai kena investasi bodong. Ini tiap tahun pasti ada. Saya juga nggak tahu ini. Ini apa Indonesia kebanyakan duit, apa dia ingin cepat kaya.
karena hasil yang besar gitu ya. Tahun ini ada nih namanya KSP Indosuria, gagal bayar 10 triliun gitu ya. Kalau Jiwasraya dan sebagainya itu backup-nya masih ada pemerintah, tapi kalau kayak KSP gini ya langsung hilang kemungkinan besar. Terus dana hilang itu nggak main-main ya, bisa 105 triliun ya. Jadi teman-teman harus mengenali resiko benar-benar kalau ketika investasi. Mungkin itu saja ya sebagai awalan diskusi talk show-nya. Saya kira lebih enak diskusi ya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Nimas. Monggo Mbak. Oke Mas, terima kasih. Ini tadi udah banyak banget dibahas ya tentang gimana caranya sih ngebagi antara pendapatan itu gimana caranya ngebagi untuk dana darurat, tabungan dan juga kebutuhan yang harus dibayarkan di tiap bulannya. Mas, ini aku mau nanya dikit ya Mas ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, jadi aku mau langsung tanyain aja boleh ya Mas ya? Boleh. Registrasi udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, tadi udah dibahas tentang investasi. Ini pertanyaannya dari Mas Jericho ya. Investasi yang tepat di masa pandemi COVID gini, apa sih yang pas gitu Mas untuk milenial? Saham kah, reksadana kah, GoPay atau MKM lain? Boleh langsung dijawab Mas. Untuk milenial di masa pandemik ini yang paling tepat investasi apa sih? Oke. Masa pandemik ini kan wait and see ya. Maksudnya wait and see itu kondisinya masih belum stabil ya kondisinya. Kalau misalnya teman-teman ke reksadana gitu ya, kan itu tergantung dari manajer investasinya. Kalau misalnya dimasukin ke perusahaan yang bagus, dia akan bagus. Kalau tidak, itu akan masalah. Karena banyak juga curhat-curhat ketika dia mengikuti asuransi, mengikuti unit link atau reksadana, kok duitnya berkurang sangat jauh gitu ya. Karena memang kondisinya kemarin lagi turun drastis. Dan itu tidak dipahami. Bahkan lebih kurang dari apa yang dia bayarkan, apa yang ditabungkan, dan gitu ya. Kalau bisa bisnis-bisnis atau investasi-investasi yang kita kendali langsung. Contohnya misalnya bisalah teman-teman ke tabungan emas bisa. Pegadaian Syariah itu nabung emas, nabung biasa. Tetapi syarat nabungnya harus beli 0,01 gram. Jadi kalau misalnya harganya 700.000, ya, berarti nabungnya minimal 7.000 gitu. Belinya 0,01 gram itu bisa. Atau bisa beli saham bisa. Karena ini sekarang lagi diskonnya cukup besar ya. Dan sekarang bisa ngambil juga peluang-peluang dividen. Dividen itu bagi teman-teman yang paham ya, perusahaan emiten yang ingin memberi saham itu patokannya hanya come date. Kapan terakhir dia punya saham. Misalnya Telkom nih ya, Telkom hari Senin. Walaupun come date-nya, walaupun saya tidak punya saham Telkom sekarang, tapi kalau saya beli Senin, langsung dicatat sebagai pemegang saham yang berhak untuk mendapatkan dividen. Paham ya? Jadi bisa kita ngambil informasi-informasi kapan sih dividen mana kita masuk, kita dapat dividen dari situ. Dan nanti kenaikannya dari capital gain. Itu bagi yang investasi jangka panjang. Kalau trader beda lagi. Trader itu kalau mau come date itu malah dia lepas sahamnya karena biasanya setelah pembagian saham harganya agak turun. Tetapi kalau untuk yang investor jangka panjang, saya kira itu tepat. Dan enaknya di saham itu bisa teman-teman langsung mencairkan selisih 3 hari uang yang dibelikan saham dijual nanti langsung masuk ke rekening kita sendiri. Jadi kalau bisa sesama bank itu tidak kena biaya. Mungkin itu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mas ya. Ini ada beberapa orang yang pertanyaannya sama, ada dari Mas Yudari Artianto sama dari Mas Aminuddin ini. Sebenarnya gimana sih Mas cara mengatasi rasa insecure atau enggak keberanian
Atau gimana caranya membangun motivasi agar milenial ini mau berinvestasi seperti itu? Oke, saya juga investasi saham itu semua mulai dari yang kecil. Jadi cari sekuritas-sekuritas yang bisa membolehkan deposit dengan nilai kecil. Mulai dari 100.000 bisa. Jadi deposit 100.000, nanti beli saham yang nilainya Rp50 sampai Rp100 itu bisa masuk. Karena kan satu lot sekarang 100 ya. Jadi kalau misalnya harganya 50, 100 lembar hanya cuma 5.000. Banyak bisa beli saham gitu maksud saya. Jadi mulainya yang kecil, yang 100.000, yang dimana kalau misalnya nanti kita terjadi resiko kehilangan, itu kita masih bisa handle. Itu yang penting. Dicoba dari mulai yang kecil. Terus termasuk investasi online, beli coba kita menganalisis, setelah itu coba satu. Diversifikasi, diperbanyak investasi di beberapa tempat. Nanti kita akan melihat atau menghitung average-nya berapa. Investasi itu intinya gini, aset kita tumbuh. Aset tumbuh dari diversifikasi yang kita punya, bukan dari satu tempat. Jadi kalau bisa dari beberapa. Jadi kekayaan kita naik gitu ya, aset kita naik, tumbuh, itu yang kita tujuan dari keuangannya itu. Makanya money management itu penting, pengelolaannya. Nggak penting dapatnya dari mana. Karena mungkin kenaikannya dari emas, tapi saham lagi jatuh, emasnya lagi turun. Tetapi overall, secara total itu naik. Dan semua tidak ada yang langsung besar, semua mulai dari yang saya kira cobalah, misalnya gini, kalau misalnya kita sudah biasa nabungnya, cobalah deposito. Nanti kalau sudah deposito sudah pernah, cobalah obligasi. Kalau misalnya obligasi sudah, cobalah reksadana dengan nilai yang kecil. Jadi kita akan memahami tentang kriteria atau karakter dari instrumen investasi. Oke, kalau gitu. Mas, karena ini kita mumpung lagi bahas saham ya, ini. Aku punya pertanyaan random lagi nih kayak tadi. Tolong dijawab dengan cepat tanpa berpikir ya, Mas ya. Kalau disuruh pilih nih, Mas Dika, lebih pilih BBCA atau BBRI? BBCA. Oke. Milih nabung emas atau nabung saham? Nabung saham. Oke. Beli rumah 1,5 miliar atau beli mobil sport 1,5 miliar? Rumah. Oke. Karena percuma ya Mas ya, beli mobil sport 1,5 miliar kalau nggak bisa tidur di rumah yang nyaman, masa mau tidur di mobil? Dan saya pernah juga merasakan hasil dari investasi rumah. Jadi saya punya rumah di Solo ya. Dulu beli 2012 itu nilainya 140 juta, uang muka cukup 10% dulu bisa, 14 juta, terus ngangsur, 3 tahun setelah itu saya pindah ke Surabaya, terus dijual. Harganya itu mendekati 300, jadi 100% lebih dalam 3 tahun. Dan kita modalnya tidak beli 140 juta, kita modalnya adalah 10%, 14 juta, plus ngangsurnya itu selama 3 tahun. Jadi saya hitung itu nggak nyampe 60 juta, tetapi kita dapatnya hampir 300 juta. Saya kira not bad lah untuk pebisnis pemula di bidang properti gitu. Jadi saya yakin kalau pembelian tanah dan rumah ketika tempatnya strategis, saya dulu rumahnya di Kartosuro ya, di belakangnya ada tol baru itu yang masuk di Solo. Jadi tempatnya cukup bagus dan itu jalan utama untuk ke Bandara Adi Sumarmo. Gitu. Jadi saya kenapa memilih rumah ya karena sudah merasakan hasil. Tapi masih worth ya Mas ya untuk investasi properti di zaman kayak gini? Atau lebih milih investasi yang lain aja gitu sekiranya? Memang sih kalau dari bisnis properti ya, itu sekarang lagi penurunan ya. Karena saya juga internal auditor di KBB Group ya. Itu memang sekarang lagi penurunan penjualan ya.
tetapi kalau dari segi harga ya itu turun, tetapi tidak terlalu jauh. Saya kira cukup bagus. Dan kita niatkan beli properti itu sebetulnya tujuannya untuk kita sendiri dulu aja, gitu ya. Kalau investasi, saya kira arahnya ke tanah aja. Kalau arahnya ke rumah itu nanti bangunannya ada penyusutan dan kita harus perbaiki, dan itu biayanya malah tambah mahal. Bukan kita dapat untung, malah takutnya malah rugi karena penjualnya sekarang agak sulit. Tetapi kita harus memperbaiki terus rumah yang kita punya. Gitu. Oke, kalau gitu. Sebelum kita lanjut nih Mas ke sesi tanya jawabnya, saya mau menyapa dulu. Selamat datang Ibu Gigi Retnowati sebagai Ketua Alpha Tech Leads Jabodetabek. Selamat datang Bu Gigi. Boleh diaktifkan dulu mikrofonnya, Bu. Selamat datang Bu. Oke. Ya, terima Mungkin kasih. ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan dalam Zoomatic pada sore hari ini. Oh ya, terima kasih teman-teman Alpha Techer yang selalu bersinergi terus menerus nih, nggak ada bosennya. Jabodetabek itu selalu mengadakan seminar-seminar yang memang sangat kita perlukan walaupun di masa pandemi ini. Ini effort yang luar biasa dan memang kita tuh sustain, berkelanjutan terus menerus. Ini yang harus tetap kita rawat, pelihara biar nggak loyo di tengah jalan, karena kan akan ada seminar-seminar selanjutnya juga cara webinar seperti ini. Nah, ini emang topik yang sangat menarik ya. Makasih Mas narasumber nih. P41 ya, Mas Mahardika itu ya. Ya, makasih sekali. Memang ini cukup menarik ya. Masalah bagaimana kita mengelola duit itu. Tadi kan dijelaskan ya harus yang untuk saving, kebutuhan, investasi. Itu memang mungkin saya sendiri yang sudah cukup senior ya, mungkin dengan ini saya baru terbuka. Ternyata investasi saya tuh kalau untuk bermain di reksadana, terus pasar saham itu kayaknya belum Mas. Tapi kalau saya punya dagang bakso sama dagang tahu saya punya. Nah itu mungkin nanti bisa juga sharingnya kayak apa, karena memang dunia tadi yang disampaikan Mas Mahardika itu memang baru bagi saya dan memang mungkin bingung lah saya, jujur saja. Tentu ini mungkin akan pencerahan bagi ini Alpha Techer milenial. Nanti kalau mau nyaprin jenengan, ya diladenin lah. Mungkin mereka nih banyak nih tabungan nih milenial ini, bisa jadi duitnya ditaruh aja bukan untuk investasi. Karena saya yakin nih teman-teman milenial yang ada di sini juga gajinya pasti lumayan lah. Nah, tentunya nanti Mas Mahardika akan nggak bosen ya kali ini teman-teman Alpha Techer untuk jabrin jenengan, nggak masalah ya? Bu. Ya. Oh ya, itu mungkin sepatah dua patah kata dari saya sebagai Ketua Alumni FTK Jabodetabek. Tentunya kegiatan ini sebagai bukti sinergi kita, asah-asuh kita sesama alumni, dan ini akan terus berkelanjutan. Oke, monggo. Mbak Nyimas, tak kembalikan. Baik. Terima kasih Bu Gigi atas sepatah dua patah katanya. Oke Mas Mahardika, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Saya akan membacakan satu pertanyaan lagi yang sudah masuk sebelum akhirnya akan saya mulai tanya jawab interaktifnya ya Mas ya. Ini nampaknya ada yang galau nih Mas sebenarnya. Pertanyaan dari Mas Abdul Holik ini, dia galau. Investasi apa sebenarnya yang aman untuk pemula? Dan beliau ini nampaknya sudah berkeluarga, baru punya satu anak, dan lagi KPR nih, lagi nyicil KPR ceritanya. Lebih baik investasi di reksadana atau saham, Mas? Mungkin supaya kebutuhannya bisa terpenuhi, cicilan KPR-nya juga tetap bisa jalan. Gimana, Mas? Silahkan dijawab. Ya, pertama tentang memilih gitu ya, memilih mana investasi yang pas, itu tergantung juga sebenarnya karakter kita juga ya. Kalau karakter kita itu sukanya pilih yang yang mudah diberikan ke manajer investasi, ya nanti kita mendapatkan hasilnya dan kita paksa untuk nabung tiap bulan karena kita tidak bisa menabung, ya memang reksadana itu cocok. Dan kita tinggal memilih saja. Kalau misalnya ingin aman, ya yang pendapatan tetap atau yang resikonya rendah. Kalau saham itu memang
kita butuh untuk analisis, kita butuh untuk kapan waktunya untuk masuk, gitu ya. Dan yang terakhir juga kita harus mengetahui tentang aksi korporasi yang kita beli sahamnya, kapan ada pengumuman dividen, kapan ada rapat umum pemegang saham, dan sebagainya. Tetapi memang hasilnya itu jauh lebih tinggi daripada kita memberikan ke reksadana, karena reksadana sendiri pun kan ya, kalau misalnya kita naruh di reksadana kan kita harus bayar manajer investasi, pasti ada biayanya tambahan. Terus yang kedua, hasil dividen tiap tahunnya itu kita nggak dapat. Yang kita dapatkan hanya cuman kenaikan dari nilai unit penyertaan. Jadi seperti harga sahamnya, capital gain-nya. Untuk dividennya nggak dibagikan. Itu keuntungan bagi pengelola investasi. Seperti itu. Dan tadi ya dari Bu Gigi juga, kalau misalnya kita memang ingin bisnis gitu ya, belajar saham itu juga sebetulnya sama aja kita bekerja sama dengan orang lain yang jual bakso, kita bantu uangnya, yang kerja sana gitu ya, sebagai sahamnya gitu ya. Tetapi juga itu juga ada resikonya juga, bisa hilang juga. Tapi belajarnya kan memang harus dicoba, dan itu harus dengan nilai yang kecil gitu ya. Mungkin itu aja. Oke, kalau gitu. Sekarang kita langsung aja, Mas, memulai sesi tanya-jawab interaktif. Dan sekedar informasi nih, bocoran informasi, 6 penanya pertama di sesi interaktif ini akan mendapatkan GoPay atau OVO senilai Rp50.000. Tapi ini udah ada 3 nih, Mas, yang raise hand duluan. Jadi buat yang mau tanya-jawab langsung secara interaktif, bisa langsung raise hand. Nanti ketika saya sebutkan, langsung di-unmute aja dan mengajukan pertanyaan langsung ke Mas Dika. Ini udah ada 3 nih, Mas, yang udah raise hand dari tadi, udah nggak sabar nih pengen nanya. Yang pertama ada Nafa. Silahkan, Nafa. Coba di-unmute dulu ya. Halo? Halo, Nafa? Halo? Mbak Nafa? Wah, ini sepertinya ada kendala ya. Kita lewati dulu Mbak Nafa. Kita langsung ke Mas Amin dulu. Mas Amin Sentosa? Oke, hadir ya. Oke, silakan Mas. Diajukan pertanyaannya ke Mas Dika. Mas Dika, Mas, kan aku di bank ya kerjanya. Jadi aku tahu orang yang Oke. Mas Dika, kan aku kerja di bank. Jadi aku tahu orang yang no credits itu a bad credit gitu loh. Kalau orang yang nggak pernah ambil utang, itu juga nggak pernah jelek. Nah, yang masalahnya kan belum tentu semua orang, apalagi kita ya, milenial masih kecil banget itu ya, dapat duit tiba-tiba kredit dari perusahaannya, gede gitu, 200 juta, 300 juta, bisa manage uang itu dengan baik. Kan dari tadi Mas juga bahasnya tentang kita ngebahas aset kita pribadi dikembangkan. Gimana cara kita ngejaga liabilitas kita, ngeganggu aset kita? Itu pertanyaannya. Ya, siap. Langsung dijawab atau gimana Mbaknya, Mas? Langsung dijawab dulu aja, Mas. Oke, yang sebagai patokan pertama adalah kita punya aset harus dihitung dulu, gitu ya. Harus dihitung dulu. Terus pastikan hutang kita tidak boleh lebih dari 50% dari aset kita. Jadi kalau misalnya kita punya aset 1 miliar gitu ya, jangan sampai utang kita 500 juta. Itu resiko. Karena kalau teorinya hutangnya 500 juta, berarti yang milik sendiri juga 500 juta. Kalau terjadi gagal bayar, semua aset kita hilang. Maksudnya aset milik pribadinya. Pernah belajar akuntansi? Aset sama dengan utang plus modal, gitu ya. Kalau asetnya 1 miliar, sama dengan utangnya 500 juta, plus ekuitasnya milik sendirinya 500 juta. Kalau terjadi apa-apa, ya udah, berarti semuanya disita, aset kita, ekuitasnya diambil semua sama hutang. Dan itu berbahaya. Pokoknya maksimal kalau bisa aset hutang kita 50% dari aset, jangan lebih. Terus yang kedua, angsurannya
angsuran per bulan itu jangan lebih dari 35% deh. Itu akan berbahaya dan nggak bisa nabung nanti teman-teman. Maksudnya kalau kita gajinya 10 juta ya, itu maksimal 3,5 juta lah buat angsuran. Kalau 20 juta, 7 juta itu yang buat angsuran. Kita walaupun bisa hemat ya paling nggak cukup kan kita juga butuh untuk refreshing dan sebagainya ya, me time gitu ya. Paling nggak 50% gaji lah, 50% gaji itu untuk keluarga. Dan selisihnya sekitar 15%, yaitu buat zakat infak sedekah ya antara 2,5 sampai 10%, dan sisanya 5% itu harus ada yang ditabung. Karena kalau misalnya tidak ada yang ditabung, berarti tidak mungkin bisa investasi. Selama teman-teman gaji berapapun, tanpa ada tabungan gitu ya, setelah itu menjadi dana darurat biar aman, baru bisa diinvestasikan. Jadi urutannya gitu. Itu tidak akan berkembang di di kekayaan atau di aset kita. Walaupun sebetulnya kalau kita belinya itu aset produktif menggunakan utang, nilainya akan naik, tapi itu kan belum bisa diharapkan juga. Gitu. Mungkin itu aja jawabannya. Gimana Mas Amin? Gimana Mas Amin? Sudah terjawabkah pertanyaannya? Mas Amin? Sudah terjawab ya Mas Amin ya? Bisa ya. Oke. Jadi gini, Mas, kan kalau misalnya tadi kayak Mas bilang, utangnya jangan sampai lebih dari 35% ya? Oke, 50%, oke. Kalau misalnya itu kita hutang dari 50% itu, ini kita ngomongin perorangan ya Mas, bukan investasi, bukan secara ekonomi, secara global ya. Maksudnya gini, kalau perorangan kan dari kita di bank juga dari payment capacity-nya udah kita hitung. Jadi misalnya pertama aku ngambil KPR, something 35% dari pendapatan, dipotong buat cicilan. Jadi kan rumah yang aku dapatkan dengan harga tertentu. Terus habis itu tiba-tiba aku ditawarin kartu kredit. Nah, berapa persen sih menurut Mas kalau misalnya kita dari hutang itu buat yang baiknya ya, berapa persen dari 50% yang tadi itu buat bisa mengembangkan aset, dan berapa persen yang itu bisa dipakai buat kita konsumtif, hutang konsumtif. Contoh kayak kartu kredit, atau KTA, atau beli mobil gitu kan. Dari 50% itu bisa nggak kita pilah lagi, lebih dalam lagi, oke, ini buat konsumtif, ini buat hutang produktif yang untuk pengembangan aset. Oke. Udah kena pertanyaannya sudah saya dapat. Jadi gini, saya ulangi ya. Yang 50% itu dari aset. 50% dari aset, dari kekayaan kita. Jadi kalau kekayaan kita 1 miliar, boleh hutang maksimal 50%. Tapi kalau dari gaji kita, dari pemasukan kita, itu maksimal 35%. Jadi kalau pemasukan kita 10 juta, 35%-nya itu hutang. Gitu ya. Dan sekarang ditanyakan lagi, dari 35% itu, berapa sih yang boleh untuk yang konsumtif, gitu ya? Betul ya? Oke. Kalau saya, lebih baik porsinya lebih besar yang produktif. Jadi 20% itu untuk yang produktif, 15% untuk konsumtif. Rumah bisa masuk produktif nggak? Bisa saja, karena dari capital gain naik, dan kita juga nempatin di situ, sehingga kita tidak membayar kontrakan. Jadi bisa aja dimasukkan ke yang 20%. Sedangkan 15%-nya bolehlah untuk beli mobil, untuk jalan-jalan, untuk sebagainya. Nah, dijaga nilainya kalau bisa sekitar 35%. Masalahnya kalau kita sampai nyentuh 50%, kita sudah tidak ada punya tabungan lagi, kita sudah tidak ada untuk investasi lagi, karena 50% sisanya itu buat kebutuhan hidup. Jadi pastikan ada untuk ZIS, ada untuk tabungan investasi, gitu ya. Jadi ya saya setiap financial planner punya rumus yang berbeda-beda. Kalau saya 35% itu untuk hutang, untuk angsuran hutang maksimal itu ya sekitar 10% itu untuk zakat infak sedekah, bisa 5% ya, dan 10%-nya itu atau 5-10% buat tabungan investasi.
Dan cukup tidak cukup dicukup-cukupkan 50% itu untuk kebutuhan hidup. Mas, aku bisa kok untuk hidup 30% dari gaji. Bisa, kalau gajinya 100 juta boleh. Jadi tergantung gajinya. Kalau gajinya 100 juta, 20% boleh. 20 juta buat hidup, 80%-nya buat yang lainnya. Jadi tergantung dari kondisi masing-masing, presentasinya itu. Oke, mungkin itu aja Mbak Nyimas. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Dika dan Mas Amin atas pertanyaannya. Lanjut ke penanya berikutnya, ada Mbak Santi nih. Coba Mbak Santi, boleh di-unmute lalu mengajukan pertanyaannya? Halo Mbak Santi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Ya. Salam. Mas Budi dan Mbak Nyimas, ini saya mau nanya. Jadi Mas Budi, kalau untuk milenial yang akan menikah nih ya, kan kalau sudah menikah yang ini perlu semua. Kalau menurut saya, kalau mana ini yang didahulukan, perlu pembiayaan pembelian rumah kan perlu juga. Terus kan kita pasti akan punya anak juga. Biaya pendidikan kan mahal tadi Mas Budi rincikan tadi. Atau untuk pendidikan anak juga gitu, asuransi atau tabungan gitu. Jadi investasi rumah, kita beli rumah untuk rumah tinggal kita, atau pendidikan anak-anak yang memang harus sudah dipersiapkan, kan biayanya kan juga mahal tadi yang dirincikan sama Mas Budi. Itu kan menurut saya semuanya perlu. Jadi yang didahulukan mana gitu Mas? Yakin kita kan awal-awal terima kan kita juga belum besar gitu. Jadi harus prioritas gitu. Terima kasih Mas Budi. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Santi atas pertanyaannya. Boleh saya rangkum nih? Ya, kalau saya memang kalau dibilang memilih ya, itu memang harus hitung-hitungan dulu gitu, hitung-hitungan dulu. Kalau misalnya saya punya uang gitu ya, saya punya uang, kalau saya ngontrak, saya keluarnya berapa? Kalau saya ngangsur untuk beli rumah sendiri, saya keluarnya berapa? Jadi perlu diperhitungkan itu masalah untuk membeli rumah gitu ya. Karena sekarang juga ngontrak juga nilainya cukup mahal. Ada yang 30, 50, 60 gitu ya. Budgetnya 5 jutaan, 3 sampai 5 jutaan gitu. Kan nggak mungkin kita kayak kos-kosan, kalau di Jakarta kos-kosan aja udah sekitar 1 juta, 2 juta gitu ya. Kalau sudah keluarga kan pasti lebih besar. Berarti biayanya, angsurannya, biaya kontrakannya juga cukup besar. Nah, sekarang diperhitungkan antara ngangsur dengan kontrak, itu yang tidak lupa. Terus yang kedua masalah urgensi. Urgensinya itu didahulukan mana gitu ya. Kalau misalnya sudah hamil ya sudah bisa dihitung itu 9 bulan lagi ya melahirkan. Biayanya harus diperhitungkan. Ya didahulukan yang untuk melahirkan dulu, untuk persalinan. Baru kita akan mikir rumah kayak gitu. Nanti kalau misalnya biaya pendidikan itu nanti saja, perhitungannya kan masih ada kalau TK itu kan umur 4 tahun, berarti kan masih 4 tahun lagi. Ya, saya kira bisa didahulukan rumah dulu, baru setelah itu kita arahkan ke dana pendidikan. Seperti itu. Karena rumah itu kalau nggak dipaksa, harganya naik terus itu. Jadi harus dipaksa, kita harus dapatkan DP-nya dulu. Nanti akan dipaksa untuk ngangsur. Kalau nggak, susah untuk dapat rumah. Gitu ya. Akan merasa nyaman. Apalagi kalau kita dapat rumah dinas. Gitu ya. Sulit untuk bisa dapat rumah. Saya sudah pernah, tadi sudah saya ceritakan bahwa teman saya sampai umur 50 tahun pun itu nggak kepikiran beli rumah. Baru nanti ketika pensiun umur 55, baru itu kesulitan. Saya kira namanya kita belajar financial planning, jangan sampai ketika itu butuh, baru kita gelagapan. Kita harus merencanakan dari awal. Mungkin itu aja. Jadi masalah urgensi itu penting.
intinya jangan terjebak di zona nyaman ya Mas ya. Ya, Emang nyaman itu enak, tapi membahayakan kadang-kadang. Lanjut ke penanya berikutnya, Mas. Ini ada Mas Henry. Halo, Mas Henry. Halo, Mas Henry. Sudah di-unmute ya? Ya, halo. Iya, langsung silakan ditanyakan ke Mas Dika, Mas. Pertanyaannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Ya, selamat sore. Terima kasih. Ini mohon maaf ya, saya tempat tinggalnya dekat jalan jadi agak ramai. Terima kasih buat teman-teman Alpha Tech Leads, buat Cak Eko juga yang sering ngasih linknya, Mbak Safira juga terima kasih. Oke, pertanyaan saya, Mas Budi Wahyu, P41 ya. Oh ya, perkenalin dulu saya Henry P44, Mas. Saya baru nyoba, tahunnya beberapa tahun yang lalu, dan awal-awal tahun ini baru coba mengimplementasikan ini, berinvestasi di saham dan reksadana. Sekarang saya baru tahu gitu, kenapa kok ada profesi pialang saham, kenapa kok ternyata mereka itu gajinya gede-gede gitu. Baru tahu sekarang. Pertanyaan saya yang pertama gitu, misal saya punya dana 10 ini ya, 10 gitu, besarannya 10, sebaiknya berapa persen sih untuk kita benar-benar diendapkan sebagai investasi, dan berapa persen untuk ditradingkan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentang perumahan, Mas Budi. Sebaiknya kita itu segera melunasi KPR kita yang anuitas itu. Ternyata kalau saya hitung-hitung itu ternyata bayar bunganya di depan itu gede sekali gitu ya. Saya merasa kok sayang ya gitu kalau segera dilunasi gitu ya. Pertanyaannya gini, sebaiknya kita lunasi saja, atau kalau kita punya dana itu tadi, atau lebih baik kita investasikan di saham aja ya. Baik, terima kasih. Begitu pertanyaannya, ada 2 poin. Matur suwun. Yang pertama, kalau misalnya alokasi duit ya, yang pertama ya, teman-teman mengamankan dana cadangan dulu. Itu penting, kalau dalam kondisi saat ini ya. Jadi kalau bisa dana cadangan itu dialokasikan lebih dulu. Jadi kalau punya uang 10 juta ya, amaninlah 3 juta di tabungan untuk dana darurat, itu penting. Baru nanti sisanya kan 7 juta gitu ya, 7 juta. Nah 7 juta saya lebih ke arah investasi dulu, baru setelah itu trading. Jadi alokasinya lebih ke arah investasi dulu, menabung saham. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah bagus. Jadi beli sahamnya seperti itu. Karena kalau trading, itu kemungkinan untuk membeli saham-saham gorengan, kita, kadang kalau trading itu kepengen beli, padahal itu resikonya besar. Karena untung cuannya itu gede, gitu ya. Karena resikonya besar, bisa kehilangannya juga besar. Kalau saya, ya, istri saya itu dia investasinya emas. Saya mikirnya gampang-gampang. Kalau terjadi salah beli, nggak apa-apa. Emas, kalau analisis saya, itu relatif pasti naik kalau emas. Jadi istri silakan untuk investasi yang sudah relatif aman. Kalau saya, baru di saham, karena harus dianalisis. Nah, trading itu memang porsinya, kalau bisa trading itu tidak boleh lebih dari 40% dari nilai dana di saham. Kalau bisa 60% itu untuk yang ke investasi, 40%-nya untuk yang di trading. Oke, itu untuk yang urusan menjawab untuk masalah saham. Kalau untuk masalah rumah, oke. Kembali urgensinya dulu. Kalau kita kebutuhannya masih banyak, ya, contohnya anak sekolah, mau melahirkan, terus mau lain sebagainya, gitu ya. Ya, bisa ditunda lah. Jadi menggunakan angsuran. Tapi kalau misalnya kita cukup punya duit karena gajinya cukup besar, kita bisa menyisihkan banyak,
saya kira alternatif untuk ditutup itu juga bagus. Kalau misalnya kita punya dana yang cukup untuk menutup, gitu ya. Tergantung dari urgensi lagi. Gitu, Mas. Oke, kalau gitu. Terima kasih Mas Dika untuk jawabannya. Semoga udah menjawab apa yang ditanyakan oleh Mas Henry ya, Mas ya. Oke, sebelum kita beralih ke penanya berikutnya, kita mau foto bareng dulu nih, Mas. Jadi untuk seluruh peserta, saya mohon untuk dapat mengaktifkan kameranya karena kita akan masuk di sesi foto bersama. Silakan, Mas, dinyalakan kameranya, Mas, Mbak, Bapak, Ibu yang sudah bergabung. Mohon dinyalakan kameranya. Sebentar, kita foto sejenak. Apakah si dokumentasi sudah siap? Iya, ini ada Mas Harley, terus ada siapa lagi nih? Loh, Mas Dika kok menghilang? Mas Dika, oh ada ya? Halo, ada. Oh Itu iya, satunya ini buat apa? monitor ya Laptop. Mas ya ternyata. Iya. Monitor. Untuk yang lain silahkan, ada Pak Heru Hermawan mungkin mengaktifkan, tolong diaktifkan Pak kameranya, kita foto bersama. Ada Mbak Cesaria juga, ada Mas Heri, ada Mas Raga ini, tolong dinyalakan kameranya ya. Kita foto bersama. Gimana? Sesi dokumentasi apakah sudah siap? Yang lain ini juga ada Mas Rafif, Mas Angga Santoso, Mbak Sekar ini. Ada Bapak Budi juga. Mbak Sabrina. Tolong diaktifkan ya kameranya, kita foto bersama sebentar. Gimana dokumentasi dari panitia sudah siap? Yuk, kita hitung bersama-sama ya. Semuanya senyum menghadap kamera. 1, 2. Sekali lagi tangannya begini semuanya. Kita foto bersama. 1, 2. Gimana si dokumentasi, apakah sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih. Boleh dinonaktifkan lagi kameranya. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ini saya lihat tadi sudah ada yang raise hand ya, yang tadi kita panggil dan ternyata menghilang. Ada Mbak Nafa. Silahkan Mbak Nafa untuk di-unmute dan ditanyakan pertanyaannya ke Mas Dika. Ya, halo, selamat sore Pak, teman-teman sekalian. Ini saya mau nanya nih Pak, kalau misalkan untuk investasi syariah, kira-kira rekomendasinya apa nih yang baik buat 5-10 tahun ke depan? Terus pertanyaan ke sandwich generation nih Pak, kira-kira ada tips tersendiri gitu nggak? Gimana caranya kita bisa nge-cover semua biaya, tapi kita juga bisa tetap investasi sama nabung buat diri kita sendiri. Nah, oke, gitu aja sih Pak pertanyaannya. Terima kasih ya Pak. Oke, langsung dijawab Mbak Nyimas ya? Silakan Mas Dika. Saya kira sekarang banyak ya instrumen syariah ya. Mulai dari reksadana syariah, terus ada obligasi syariah, ada saham syariah, ada tabungan emas syariah, dan sebagainya. Itu sebagai alternatif pilihan bagi teman-teman yang ingin gitu ya berinvestasi di instrumen syariah. Saya kira cukup banyak. Kalau untuk 5 tahun atau 10 tahun ya, berarti kan itu kan jangka menengah sama panjang ya. Saya kira ya reksadana bisa gitu ya, untuk yang jangka panjang. Menabung saham juga bisa. Gitu ya. Obligasi, ada yang tanya obligasi. Obligasi cukup bagus lah, itu lebih tinggi dari deposito ya. Untuk yang ori 17 sekarang kan sekitar 7% ya. Tahun lalu bisa 8,4% dan itu fix. Dan ori itu biasanya kerjasamanya atau kontraknya 5 tahun seperti itu. Itu bisa alternatif. Kalau seandainya kalau kita benar-benar pengen aman dananya. Gitu ya. Terus yang berikutnya masalah bagaimana sih caranya ya
untuk bisa berinvestasi, juga bisa memenuhi kebutuhan. Saya juga pernah milenial, dan karena ini di atas umur kelahiran di atas 80, saya juga masih dianggap milenial gitu ya. Dan merasakan juga menjadi milenial. Milenial itu kebanyakan keinginan lebih gede daripada kebutuhan. Laptop misalnya 3 sampai 5 juta itu udah bagus ya, tapi pengen yang keluar yang nilai 40 juta gitu ya. Boleh. Tetapi apakah se-urgent itu gitu ya? Terus termasuk juga handphone. Handphone banyak loh yang bagus 2 juta, 3 juta, bahkan sampai 5 juta. Tapi ada juga handphone yang 20 gitu ya. Itu tergantung dari pilihan teman-teman masing-masing. Karena yang jelas kalau kita mengikuti keinginan itu nggak ada habisnya. Dan pastikan keinginan itu kalau ingin beli, kalau bisa yang produktif. Jangan yang konsumtif. Konsumtif itu mudah nilainya turun. Dan teman-teman tolong digarisbawahi, penyusutan HP itu saya yakin tidak sampai 4 tahun peralatan itu ya. Jadi kalau misalnya belinya 20 juta, berarti ya penyusutannya 5 juta tiap tahun. Itu besar sekali. Maksud saya, kita boleh memilih lah tentang mana-mana yang boleh dibeli, mana-mana yang tidak. Mobil bisa sih angsurannya 10 juta gitu ya, beli yang Fortuner gitu, atau yang 15 juta atau 20 juta yang Alphard gitu ya. Tetapi ada loh yang ngangsur 4 juta gitu ya. Jadi tergantung kita, tergantung dari kebutuhan. Dan yang paling sulit milenial adalah sosialita itu, yang tadi di awal dijelaskan Mbak Nyimas. Sosialita, jadi temennya gaya gitu ya, kita ingin ikut gaya. Dan padahal itu tidak urgent-urgent. Itu hal yang paling terpenting ya, karena apalagi merasa nyaman, apalagi belum kawin, tanda kutip ya. Maksudnya dia bebas untuk mengeluarkan apapun. Ini duit gue, gitu. Duit gue, apa lo, ini duit gue. Gitu. Jadi nggak ngurus gitu ya. Karena masih single, belum nikah, belum ada tanggung jawab. Sehingga gaji berapapun ya saya milenial yang belum nikah itu ya kebanyakan habis. Tidak bisa di-manage dengan baik. Ketika sudah berkeluarga, baru dia memikirkan tentang tanggung jawabnya, tentang masa depannya. Seperti itu. Rubahlah mindset dari sekarang bahwa beli apa yang sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan keinginan. Mungkin itu. Oke, jadi mendahulukan kebutuhan dibanding keinginan ya Mas ya. Jangan jadi BPJS, budget pas-pasan, tapi jiwanya sosialita. Ini masih ada 2 penanya lagi, Mas. Ada si Mas Abdul Rauf sama Mbak Rizkia Rahmawati. Mungkin karena dari tadi sudah perempuan-perempuan, kita ke Mas Abdul Rauf dulu kali ya, Mas ya, untuk kita persilakan untuk bertanya. Silakan Mas Abdul Rauf untuk bertanya. Ya, silakan Mas. Oh ya, terima kasih Mbak Nyimas dan Pak Dika. Perkenalkan saya Abdul, kebetulan saya masih mahasiswa di Teknik Sistem Perkapalan angkatan 2016. Kebetulan lagi semester 8. Nah, jadi akhir-akhir ini saya juga lagi coba pelajarin Pak perihal financial planning. Cuman ya masih belum banyak Pak yang saya ketahuin. Tapi di sini saya mau bertanya, ada satu hal yang sering saya bingungin sih Pak. Jadi kan banyak orang kalau misalnya mau membeli barang itu kan bisa lewat cicilan ya Pak, atau ngangsur. Nah, semisal saya nanti lulus terus insya Allah dapat pekerjaan, itu sebenarnya kalau dalam melakukan cicilan atau angsuran, itu kan pilihan ya Pak. Cuman kalau misalnya kita mau nyicil atau angsur itu sebenarnya ada nggak sih yang harus kita lakukan gitu? Karena kalau yang saya lihat dan pelajari kan cicil atau angsur itu kan sebenarnya pengeluarannya lebih besar, dihitung-hitung gitu. Dan saya nyicil mobil yang harganya 150 juta bisa jadi 300 misalnya kayak gitu Pak. Itu sebenarnya ada nggak sih Pak kayak rekomendasinya gitu dalam melakukan angsuran kayak gitu Pak? Itu dulu mungkin. Terima kasih. Oke. Masalah nyicil ya. Masalah nyicil.
memang sebetulnya yang bagus ya, kata orang tua saya, kamu beli apa yang kamu punya duit, kalau nggak punya duit nggak usah beli. Gitu ya. Itu paling gampang, itu dasar yang paling gampang. Jadi kalau misalnya ada uang ya beli, kalau nggak ada uang ya nggak usah. Itu prinsip dahulu ya. Tetapi kadang kita punya kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi perlu kiranya kita juga memperhatikan. Misalnya kalau misalnya saya konsultan gitu ya, atau dosen butuh misalnya ketemu klien atau misalnya presentasi di tempat klien, butuh mobil gitu ya. Nah, Ya. mau tidak mau karena itu sebagai produktif, nanti sebagai aset produktif, saya berpikirnya ke arah produktif. Jadi bicara tentang aset itu, ini kita harus definisikan ini produktif atau konsumtif. Gitu. Baru kita ngomong, ini nyicil, penting nggak? Gitu. Seperti itu. Karena kalau kita bicara tentang pemasaran, nanti akan banyak hal kita pelajari tentang segmentasi, target, positioning. Lawan kita itu seperti siapa? Kalau lawan kita itu memang menengah ke atas, kadang kita butuh untuk alat bantu, ya mau tidak mau kita harus menyiapkan alat tersebut sebagai aset produktif. Tapi kalau misalnya kita belum butuh, apalagi baru mahasiswa, gitu, baru lulus, saya kira mobil itu pilihan yang sesekian lah. Jadi konsepnya, urgensinya, kalau habis sekolah itu kan lulus kerja kan nikah, ya buat ini dulu lah, nabung buat kawin dulu lah. Gitu. Jadi tergantung dari urgensinya. Masa langsung loncat beli mobil, ya tergantung urgensinya. Gitu ya. Terus saya, sudah mas. Oke. Iya. Sudah terjawab? Terjawab, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, saya ingin nambah yang Mas Amin tadi ya, masalah kartu kredit ya. Kartu kredit boleh nggak? Boleh, asal langsung dibayar. Jangan sampai ada sisa. Karena kalau sisa itu bunganya cukup besar. Di atas 3%. Teman-teman kalau pebisnis ngerti itu untuk mutar itu. Jadi untuk bisnis bagus. Karena 40 hari ya. Saya dulu bisnis batik ya. Istri saya bisnis batik di Solo. Saya kulaan bisa menggunakan kartu kredit, harus bisa diputar, bisa terjual dalam waktu 40 hari. Karena harus saya lunasi itu. Selama 40 hari itu nggak kena bunga. Hanya administrasi tahunan saja. Jangan sampai kena bunga. Karena bunga itu kan banyak yang menyimpulkan ya ada resiko haram dan sebagainya. Tapi yang jelas boleh digunakan asal itu ditutup langsung. Dan 40 hari itu cukup lama loh. Maksudnya masih bisa kita gunakan, tetapi pastikan komitmen itu. Mungkin nambahin yang tadi. Terima kasih Mas Dika. Kita lanjut ke penanya berikutnya ya. Ada satu lagi Mas, dari Mbak Rizkia Rahmawati. Mbak Rizkia, untuk menanyakan. Halo Mbak. Mbak Rizkia. Ya, silakan Mbak, langsung ditanyakan pertanyaannya ke Mas Dika. Terima kasih atas waktunya. Mungkin di sini saya ada 2 pertanyaan, dibolehkah? Pilih Mbak, yang mana? Salah satu aja. Oke. Kalau gitu salah satu aja. Kebetulan gini, untuk Mas Dika saya mau bertanya, kebetulan saya memang suka berinvestasi dan suka banget berdiskusi terkait investasi, khususnya saham ya. Nah, tadi saya cukup mendengar kalau disarankan mending di zaman COVID ini mending kalau investasi saham saja. Cuman saya juga diskusi dengan teman-teman yang lain, itu justru ada beberapa yang menyampaikan jangan, karena ketidakstabilan ekonomi yang cukup tidak stabil seperti itu. Nah, kalau dari pendapat Mas Dika sendiri, itu bagaimana ya? Kayak gitu. Karena kebetulan memang harganya cukup banyak yang anjlok, sangat banyak yang anjlok. Cuman masih tidak ada kejelasan juga kapan naiknya, seperti itu. Makasih. Oke. Memang tadi ada statement dari saya, salah satunya ya, investasi bukan hanya saham ya, hanya salah satu saja. Teman-teman bisa ke emas, bisa ke reksadana, bisa ke bisnis orang gitu ya, jadi pemegang saham, bisa juga ori,
bisa juga investasi online dan sebagainya. Memang sekarang di pasar saham itu wait and see ya, wait and see. Masih melihat ini akan turun lagi nggak di gelombang kedua. Maksudnya di gelombang kedua itu jatuh yang berikutnya gitu ya. Karena kuartal kedua ini atau pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 ini April, Mei, Juni itu sedang minus ya. Kemungkinan bisa jatuh lagi. Tapi sebelumnya memang ketika Maret tanggal 16 itu jatuh cukup dalam dan akhirnya naik lagi dan sudah menyentuh ISG-nya menyentuh 5.000. Dan sekarang memang agak turun lagi. Agak turun ya. Tetapi ini jauh nilainya daripada pada saat normal. Jauh. Jauh. Misalnya saham Unilever ya, yang lagi rame gitu ya sekarang ya. Karena ada pengumuman yang berani sekali gitu ya. Itu harganya dulu sekitar di atas 9.000 ya. Di atas 9.000. Sekarang 8.000. Dan sekitar 7.800-an. Nah, ketika jatuh kemarin di 16 Maretan gitu ya, itu sempat menyentuh 5.000. Saya kira 5.000 ke 10.000 atau ke 9.000 itu jatuhnya cukup dalam. Seperti itu. Dan kalau misalnya sekarang belinya sekitar di 7.800, saya kira kemungkinan naik masih ada. Nah, karena saya itu investasi bilangnya ya, ini investasi jangka panjang, kan bertahap, tidak langsung keluar duitnya sekarang, bleng gitu, enggak. Kalau namanya menabung saham ya, kita kan bertahap, bulan ini nabung, harga 7.800. Nanti bulan depan ketika jatuh bisa saja harganya 6.000, kita nabung lagi. Nabung lagi. Tetapi secara average nantinya kalau menabung saham, ketika perusahaannya itu bagus, itu saya kira nilai rata-ratanya menguntungkan. Seperti itu. Seperti kayak grafik yang sudah diberikan di slide awal. Seperti itu kalau misalnya memang perusahaan Telkom kayak gitu. Paling tidak kita dapat dividen itu di atas bunga bank. Kayak tadi saya sudah menyebutkan Bukit Asam karena sekarang harganya jatuh, dia bisa ngasih dividen 13%. Itu jauh dari obligasi dan sebagainya. 13%. Telkom itu sekitar 2%-an lah, 2% sampai 5%. Kemarin Alfamart itu sekitar 2,5%. Itu jauh lebih tinggi daripada teman-teman nabung di bank yang sekitar 1-2% dan itu kena pajak 20% dan ada biaya administrasi bulanannya. Saya kira itu jauh lebih bagus. Jadi kalau misalnya harga capital gain-nya itu belum naik, kita masih dapat dividennya. Mungkin itu. Kalau reksadana, saya kira tergantung dari manajer investasinya. Kalau track record-nya bagus, dia hasilnya bagus. Tetapi kalau track record-nya kurang bagus, kita akan dapat kerugian dua ya. Pertama dari nilainya yang berkurang, terus yang kedua kita juga harus bayar manajer investasinya, dan yang ketiga kita nggak dapat dividennya gitu ya. Saya kira kalau di COVID sekarang ini, kondisi wabah ini, kita kalau bisa harta itu kita pegang, kita kendalikan. Jadi kalau dalam teori keuangan, lebih baik kamu memegang burung di tangan daripada 100 burung di angkasa. Maksudnya pengendalian terhadap cash flow, terhadap investasi, itu lebih baik kita menguasai dari sebuah investasi. Gitu ya. Karena resiko uang kalau dipindahkan, itu tentu saja risikonya berpindah ke sana, dan kita tidak bisa mengendalikan kalau sana di sana hilang, ya kita sudah selesai. Gitu. Tapi kalau masih kita bisa kendalikan, kita bisa mengelolanya dengan baik. Mungkin itu. Oke, terima kasih Mas Dika. Semoga menjawab ya Mbak Rizkia ya atas pertanyaannya. Mas, berhubung waktunya sudah sedikit mepet nih, karena pertanyaan interaktifnya kita cukupkan dulu, tapi masih ada nih pertanyaan yang sudah masuk waktu registrasi peserta kemarin. Dan ini kebetulan orangnya hadir. Saya tanyakan ya Mas, boleh dijawab singkat aja. Ini pertanyaan dari Mbak Astiti Kurniasari. Beliau menanyakan seberapa penting peran sebuah perusahaan untuk mengetahui dan mengedukasi tentang well-being finance terhadap karyawannya. Oke, ini penting ya.
penting bagi perusahaan untuk bisa memberikan pemahaman keuangan terhadap karyawan. Karena kalau misalnya karyawan dan keluarganya keuangannya itu tidak bermasalah, akhirnya tidak kepikiran apa yang di rumah masuk ke kantor gitu ya. Jadi kalau misalnya di kantor itu karena ada masalah di rumah, terutama di masalah keuangan, itu akan berpengaruh di kinerjanya di perusahaan. Jadi SDM sudah ngerti gitu. Jadi ada kompensasi keuangan, kompensasi non-keuangan, dan sebagainya. Ada pihak psikologi yang bisa mengetahui ini kondisi workload-nya, beban kerjanya segini, kok kinerjanya menurun, gitu ya. Seharusnya paham. Ketika kinerjanya menurun, dia pasti akan ada konseling ya, dipanggil karena masalah, salah satunya yang paling banyak adalah masalah ekonomi. Dan saya mohon maaf bagi teman-teman yang PNS gitu ya, data terakhir itu yang punya masalah ekonomi dan tanda kutip akhirnya bercerai, itu juga dikarenakan faktor ekonomi yang dimana PNS itu mudah untuk meminjam uang ke bank dengan bantuan sertifikat yang disekolahkan, tanda kutip gitu ya. Dan dia tidak siap untuk mengelola itu, dan akhirnya uangnya bermasalah, dihabiskan ya, bermasalah itu bisa dihabiskan, atau salah investasi, akhirnya dia tetap harus ngangsur, gajinya kecil tidak cukup, akhirnya punya masalah keluarga, dan akhirnya ujung-ujungnya ke perceraian. Itu banyak kasusnya, dan itu teman-teman bisa lihat sendiri di BPS. Saya kira penting kiranya sebagai bagian SDM, ini butuh pemberian ilmu tentang ilmu wealth ya, ilmu kekayaan, ilmu perencanaan keuangan, agar tidak bermasalah di keuangan pribadi dan keluarganya, dan akhirnya ngikut ke perusahaannya, gitu. Karena kalau perusahaannya kinerjanya menurun, itu bisa salah satunya sekarang di SDM, dan SDM sekarang sudah dihapus namanya menjadi human capital, dan SDM itu sudah dianggap human capital, jadi kapitalnya perusahaan, jadi sesuatu aset yang berharga. Ini kalau aset yang berharga itu bermasalah, itu nantinya juga kinerjanya kurang bagus. Mungkin itu aja. Oke, satu lagi Mas, nih pertanyaan terakhir ya, dari yang sudah masuk di ketika registrasi kemarin, dari Mas Ariston Yoga. Kalau kita ada budget yang terbatas, mana yang lebih prioritas? Asuransi atau dana darurat? Kalau saya itu darurat. Darurat, karena darurat itu uangnya di kita. Sedangkan asuransi uangnya di duit orang lain, di orang lain. Dan itu ada perjanjiannya, tidak sembarangan kita ngambil asuransi. Waktu-waktu beda loh sama tabungan. Jadi asuransi itu pakai term, pakai perjanjian, dan boleh diambil ketika gitu ya. Dan sedangkan kalau dana darurat itu kita bisa gunakan kalau misalnya benar-benar terjepit. Makanya kalau bisa antara dana darurat dengan dana operasional itu rekeningnya dipisah. Dan untuk dana darurat jangan diberikan ATM. Karena kalau dipakai ATM ya podoai gitu ya. Jadi cukup tabungan, tidak digunakan, tidak boleh ada ATM. ATM jangan, apalagi M-Banking ya Mas ya? Tidak boleh M-Banking, sama Dari aja. ini nggak suka, nggak berpikir kalau neken. Apalagi pakai marketplace itu tinggal tekan, itu duitnya udah kurang lah. Nah, itu dia perkaranya saat ini. Oke Mas, itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin ada pesan terakhir dari Mas Dika untuk para peserta di sore hari ini? Ya, penting kiranya teman-teman ya, walaupun kita alumni teknik gitu ya, karena ilmu keuangan ini tidak dipelajari secara detail ya, terutama di personal finance-nya. Di teknik, kebanyakan kita belajar ekonomi teknik, kita bicara tentang NPV, IRR, ini layak atau tidak gitu ya, sebuah proyek, tapi tidak belajar tentang bagaimana mengelola keuangan pribadi. Dan mengelola keuangan pribadi itu sebenarnya basisnya adalah menyeimbangkan antara keinginan dengan kebutuhan. Kalau bisa kita untuk saat ini harus bisa berpikir ke arah kebutuhan gitu ya, menghemat untuk kebutuhan dan mengurangi keinginan-keinginan yang tersier atau tidak bernilai tambah.
Mungkin itu ya, karena sulit sekali kalau untuk milenial itu untuk merubah itu. Kalau lagi trennya, bahkan baju-baju lagi ngetren, handphone baru lagi ngetren, dan sebagainya, berani bukan hanya ada duit, berani juga beli dengan ngutang. Jadi itu berbahaya untuk kondisi keuangan ke depannya. Mungkin itu aja Mbak Nyimas. Oke, Mas Dika. Terima kasih udah mau sharing sore hari ini. Jadi untuk milenial nih, penting juga mengelola keuangan kalian. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Mungkin itu dari saya dan Mas Dika pada sore hari ini. Terima kasih akan materi. Saya kembalikan ke Mbak Nikita. Silakan Mbak Nikita. Ya, terima kasih kepada Mbak Nyimas selaku moderator kita pada sore hari ini. Dan kita udah ada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada moderator, dan kepada para peserta yang sudah bergabung pada sore hari ini. Apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita diskusikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa bergabung di Zoommatic Millennial Seri 3 di minggu depan. Untuk info selanjutnya, silahkan stay tune di media sosial kita di Instagram maupun di Facebook. Dan bagi para peserta yang sudah bergabung di grup, tidak perlu untuk register dan share infonya di sana. Mohon jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dik dan teman-teman juga. Atas serinya. Sama. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi.
siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu.